Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Sistem Pertanian Digital. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pengenalan greenhouse dan hidroponik. Sebetulnya tadinya saya ingin juga memberikan tentang kultur jaringan, tapi sepertinya kalian tidak terlalu perlu ya. Baik, kita mulai adik-adik. Jadi hanya ada dua ya. Pokok bahasannya tentang greenhouse dan hidroponik. Greenhouse itu apa, Adik-adik? Jadi, kalau Adik-adik mungkin belum pernah lihat greenhouse, mungkin sekali-kali bisa main ke belakangnya MNA ya, Adik-adik ya. Di sana ada smart greenhouse punya kita, punya Politeknik Negeri Jember. Jadi, greenhouse ini adalah sebuah bangunan konstruksi ya, bangunan ya, yang fungsinya adalah untuk memanipulasi kondisi lingkungan agar tercipta kondisi lingkungan yang dikehendaki dalam pemeliharaan tanaman. Apa maksudnya ini ya Dede ya? Kalau boleh saya analogikan dengan kejadian baru-baru ini ya Dede, kenapa harga cabai bisa sangat mahal? Karena banyak petani yang kemudian gagal panen, kemudian banyak penyakit. Karena apa? Karena iklim ya, hujan terus-menerus, kemudian ada banjir dan lain sebagainya. Itu menyebabkan petani gagal panen ya. Sesuai dengan prinsip ekonomi ya Dede, ketika supply-nya menurun, maka harganya akan menjadi naik. Begitu. Apa hubungannya dengan ini? Seandainya kita menanam cabai itu di dalam greenhouse ya Dede, kita bisa manipulasi lingkungan yang kita inginkan. Misalnya kalau kita tidak mau terlalu banyak air, tidak mau terlalu banyak hujan, ya kita bisa atur begitu. Jadi fungsi dari greenhouse itu begitu Dede, agar kita bisa memanipulasi lingkungan seperti yang kita inginkan, begitu. Ada sistem apa saja sih di greenhouse? Karena kan kalian berkaitan dengan sistem ya, jadi saya langsung saja mengenai sistemnya. Yang pertama di dalam greenhouse itu pasti ada screen-nya Dede ya, atau yang menghalangi ya, dinding begitu. Tetapi memang jarang sekali greenhouse itu menggunakan dinding, kecuali kalau di dalamnya menggunakan lampu sebagai sumber cahaya. Bila dia masih menggunakan matahari sebagai sumber cahaya, maka biasanya bentuknya screen. Ada juga sistem irigasinya atau vertigasi. Biasanya ini sudah terintegrasi dengan pemupukan adik-adik. Ada juga cooling pad dan blower. Kemudian spray mist, ada kipas sirkulasi, dan sensor. Sebetulnya masih banyak sistem yang lain ya Dede ya, ditemukan di greenhouse lain. Tetapi setidaknya greenhouse ini harusnya idealnya punya hal-hal ini aja Dede ya. Jadi kalau screen ini ya Dede, sebetulnya jenisnya ada banyak. Ada screen plastik ultraviolet seperti ini. Dede bisa lihat ya plastik. Jadi kalau Dede main ke greenhouse belakang juga screennya UV plastik ya. Ada juga yang bentuknya seperti saringan begitu ya. Seperti ini, jadi udara masih bisa bebas keluar masuk, tetapi ini untuk menghalau hama penyakit begitu. Ada juga yang bentuknya waring hitam seperti ini ya Dede. Jadi ini kalau yang ini fungsinya adalah untuk menahan cahaya matahari supaya tidak terlalu terik untuk tanaman-tanaman yang tidak suka cahaya matahari. Nah, jadi tujuan screen ini adalah untuk supaya kita bisa mengatur iklim di dalam screen. Maksud saya begini, bayangkan saja kalian mau pasang AC tapi di tengah sawah, jadi kalian nggak bisa ngatur apa-apa. Kalau misalnya ada screen-nya, ada ruangannya, tentu saja iklim di dalam kita bisa atur kelembabannya lah, suhunya lah, pengairannya, dan lain-lainnya. Kemudian bisa melindungi tanaman dari hama dan penyakit. Jadi hama itu tidak bisa masuk ke dede. Kemudian kita bisa mengatur intensitas cahaya matahari yang kita inginkan. Apakah ingin terik ataukah ingin redup. Kemudian kita bisa menjaga kemurnian genetik. Kalau ini sih lebih ke fisiologi tanaman ya. Jadi misalnya kita tanam melon nih varietas A. Di sebelah ada petani lain yang tanam melon varietas B misalnya. Kalau kita tidak lindungi dengan screen atau dengan isolasi biasanya, kalau misalnya tanaman kita tercampur polen dari tanaman lain, maka buahnya nanti kita tidak akan pure ya, akan tercampur begitu. Cooling pad dan blower ini sebetulnya ada di negara-negara yang hangat begitu ya, bukan negara-negara yang dingin. Kalau di negara-negara yang dingin, tentu saja ini bukan cooling pad ya Dedek, malah jadi heater ya.
Kalau di negara panas seperti kita, maka cooling pad ini sangat diperlukan ya Dede. Kenapa? Karena udara di dalam greenhouse apabila tidak ada cooling padnya, itu akan sangat-sangat tinggi ya Dede. Jadi sistemnya seperti ini. Jadi cooling pad ini bentuknya seperti kisi-kisi begitu, kemudian dialiri dengan air ya, airnya dingin. Ya tapi nggak sedingin kulkas ya, air biasa. Kemudian ada blowernya di sisi sampingnya untuk mengeluarkan udara yang hangat keluar Dede. Otomatis kalau udara keluar, udara harus masuk dari somewhere kan ya. Masuknya dari lewat cooling pad ini ya Dede. Udara masuk lewat cooling pad. Karena di dalam cooling pad ini ada airnya, akhirnya udaranya menjadi dingin. Ya, jadi akhirnya udara di dalam greenhouse ini menjadi lebih dingin. Begitu. Penting ya Dede ya, untuk di negara-negara seperti kita. Sementara kalau sistem irigasi vertigasi ini sebetulnya tergantung dari sistem pengairan seperti apa yang digunakan di dalam greenhouse tersebut ya. Kemudian spray mist ini juga bisa digunakan untuk mengatur suhu ya, agar bisa lebih dingin. Jadi dia bentuknya keluar kabut begitu ya Dede. Gitu. Atau bisa digunakan juga untuk penyemprotan pestisida atau dan sebagainya ya. Kemudian ada kipas sirkulasi, ini di atas greenhouse, ini biasanya ada kipas kecil. Itu fungsinya adalah untuk mengatur aliran udara supaya lebih bergerak Dede. Karena kalau stagnan aliran udaranya, itu kelembaban juga tidak akan bisa terjaga, kemudian nanti CO2 dan oksigennya juga akan sulit untuk keluar masuk lewat daun Dede. Jadi harus ada kipas sirkulasi. Kemudian mengenai sensor sepertinya kalian yang lebih tahu ya, saya kurang paham. Tetapi intinya apabila semua sistem ini terautomatisasi, maka sensorlah yang akan memberitahu si sistem-sistem ini kapan untuk mulai bergerak. Misalnya kalau misalnya sensornya ditanam di media, dia tahu kapan media kering ya, kemudian dia mengairi, atau dibuat sistem seperti regular ya pengairannya. Atau misalnya suhu ya Dede ya, mungkin mulai panas, akhirnya cooling pad dan blower mulai bekerja. Kalau suhu mulai sesuai dengan yang diinginkan, cooling pad dan blower kemudian stop begitu. Intinya adalah kalian mungkin nanti akan bekerja di sini ya sebagai IT people. Saya juga kurang paham tentang sensor, mungkin kalian yang lebih tahu atau Pak Yogi yang lebih tahu ya. Next, saya akan melaju ke sistem hidroponik Dede. Kita perkenalkan kepada kalian ya. Jadi hidroponik ini sebetulnya dulu definisinya adalah bercocok tanam dengan air ya. Tetapi sekarang sudah bergeser Dede artinya. Jadi katanya hidroponik ini adalah suatu aktivitas pertanian yang dijalankan tanpa menggunakan tanah. Maksudnya tidak di ladang begitu ya, di tanah langsung, tetapi kita gunakan media pengganti. Apa media pengganti tanah Dede? Mungkin Dede bisa lihat topik yang sebelumnya tentang media. Tetapi yang utama adalah pertama pasti air Dede. Karena hidroponik ya. Sementara yang lain-lain Dede bisa lihat sendiri, ada banyak sekali ya, ada kokopit, ada arang sekam, ada sabut kelapa, moss, ada perlite, pasir, kerikil. Itu bisa digunakan untuk sebagai media pengganti tanah untuk sistem hidroponik Dede. Begitu. Jadi prinsip dari hidroponik itu sebetulnya sederhana Dede. Pertama, tidak menggunakan tanah. Yang kedua, pemupukannya biasanya terintegrasi dengan pengairan. Kalau di ladang kan pengairan sendiri, pemupukan sendiri kan ya. Kalau di dalam sistem hidroponik, pemupukannya itu sudah dilarutkan ke dalam pengairannya kita gitu. Jadi sudah mengairi sekaligus memupuk begitu. Ini namanya adalah sistem vertigasi. Kemudian kita juga tetap harus menjaga suplai oksigen agar masuk ke akar Dede. Karena biasanya kan kalau tanaman kita submerge di dalam air, itu pasti oksigen akan kurang ya Dede. Jangankan tanaman lah, kita aja ya berendam gitu terus bernafas di dalam air kan tidak bisa juga ya Dede. Kemudian jenis-jenis dari sistem hidroponik Dede ada beberapa, nanti akan saya perkenalkan satu-satu. Yang pertama adalah sistem sumbu, deep flowing system, sistem NFT, sistem drip, aeroponik, dan aquaponik.
Yang pertama sistem sumbu Adik-adik. Jadi sistem sumbu ini salah satu sistem yang paling sederhana begitu. Jadi kita hanya memasangkan sumbu seperti ini Adik-adik. Ya, jadi kita punya reservoir larutan haranya. Jadi ini air yang sudah dicampur dengan pupuk gitu ya. Lalu kita buat sumbu ya. Jadi si medianya ini nanti basahnya itu perlahan karena sumbu Adik-adik seperti ini ya. Jadi sistemnya seperti sumbu kompor. Kalau adik-adik yang pernah ketemu dengan kompor sumbu ya, saya tidak tahu apakah adik-adik, mungkin ada yang tidak tahu kompor sumbu, bisa jadi. Jadi ini gampang sekali adik-adik. Biasanya media tanam yang digunakan itu adalah rock wool, bisa arang sekam atau kokopit ya adik-adik ya. Kalau adik-adik mungkin mau coba di rumah bisa itu, kalau misalnya ada botol-botol bekas seperti ini adik-adik ya. Kemudian deep flowing system, namanya deep flowing system ya adik-adik ya. Jadi ini sistemnya ada kolam kontainernya adik-adik. Kolam kontainernya ini isinya adalah larutan hara, air yang sudah dicampur dengan pupuk. Kemudian tanamannya ini dibiarkan mengapung adik-adik, sehingga nanti akarnya akan terendam oleh si air yang di bawah, begitu. Tetapi konsekuensinya adik-adik, karena dia airnya stagnan, kemudian akarnya kan terendam, akhirnya oksigen akan sulit untuk masuk ke akar adik-adik. Jadi harus menggunakan pompa ya, aerator. Kalau adik-adik yang dulu mungkin pernah punya akuarium ya, jadi kita juga menggunakan pompa yang sama, yang semacam itu. Nah, dua sistem ini adik-adik, deep flowing system dan sistem wick atau sistem sumbu, ini adalah yang paling sederhana yang sering sekali digunakan gitu. Kalau adik-adik mau coba mungkin ya bisa, gampang sekali seperti ini. Kemudian ada sistem NFT atau Nutrient Film Technique. Jadi kalau misalnya adik-adik lihat produk-produk hidroponik yang seperti pipa panjang, nah ini menggunakan sistem NFT. Jadi di sistem ini si larutan haranya itu dibiarkan mengalir terus-terusan adik-adik, mengalir melewati akar, sehingga makanya pemasangannya itu tidak datar adik-adik ya, tapi agak miring supaya airnya bisa mengalir begitu. Jadi caranya ada reservoirnya, ini isinya adalah larutan hara. Kemudian si larutan haranya ini dipompa ke atas. Nanti dia akan mengalir sendiri karena gravitasi. Kalau masih ada sisa airnya, dia akan kembali ke reservoir, kemudian dipompa kembali. Begitu saja terus sampai airnya berkurang adik-adik. Begitu. Dan katanya ini diklaim dapat mempercepat pertumbuhan ya, dibandingkan dua sistem yang tadi, yang hanya direndam, disubmerge, atau menggunakan sumbu. Sehingga sistem ini banyak sekali digunakan untuk komersil adik-adik. Next kita ada sistem drip. Nah, kalau sistem drip ini pengairannya menggunakan drip atau irigasi tetes adik-adik. Jadi ada reservoirnya, kemudian nanti ada pipa panjang seperti ini, dan kabel ya. Nanti dipompa untuk masuk ke dalam media. Medianya yang digunakan rata-rata adalah kokopit atau rock wool bisa. Begitu. Jadi sistem ini juga yang digunakan di greenhouse kita di Polyg adik-adik. Ini namanya adalah sistem drip. Kemudian ada aeroponik adik-adik. Nah ini sedang agak booming karena dia high tech ya, lebih high tech dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sistem ini akarnya itu gantung adik-adik, kering dia. Akarnya menggantung, jadi tanamannya kita gantung begitu. Kemudian gimana cara mengairinya Bu? Jadi caranya adalah kita pasangkan mist sprayer ya. Jadi mist sprayer itu nanti si airnya tuh akan berbentuk kabut adik-adik ya. Bintik-bintik air kecil begitu. Psss, gitu. Jadi dia diairi dengan kabut begitu. Jadi dia akan lebih dry dan akan lebih bersih begitu ya intinya. Kemudian dia jumlah oksigennya juga akan lebih banyak karena kan dia ini udara semua ya Dede ya, tidak terendam dengan air. Jadi oksigen bisa bebas keluar masuk. Kemudian ini juga sedang populer untuk tanaman kentang Dede karena bisa lebih bersih. Next kita punya aquaponik. Karena sekarang kan sedang isu sustainable agriculture ya. Bagaimana agriculture itu bisa bermanfaat untuk lingkungan atau tidak terlalu berpengaruh buruk begitu. Jadi ada sistem yang mengintegrasikan
antara budidaya ikan atau aquaculture dengan budidaya hidroponik adik-adik. Jadi di bawahnya ini ikan, atasnya ini nanti adalah tanaman. Air yang dipakai untuk ikan berenang-berenang ini adik-adik nanti dipompa ke atas untuk menjadi larutan hara bagi si tanaman yang di atas. Keuntungannya adik-adik, kalau menggunakan sistem ini maka umumnya tidak perlu digunakan pemupukan. Karena ikan ini kan mengeluarkan kotoran adik-adik ya. Kotoran itu sebetulnya banyak sekali unsur haranya. Kemudian limbah-limbah dari bekas-bekas pakannya juga bisa digunakan begitu. Sehingga air-air ini nanti akan digunakan untuk tanaman begitu. Sementara si ikannya sendiri diuntungkan juga adik-adik karena kan tangkinya bisa lebih bersih toh. Kalau mau coba silahkan adik-adik. Nah, ini adalah contoh bagaimana sih sebetulnya melakukan hidroponik adik-adik. Pertama kita harus siapkan dulu bibitnya. Caranya adik-adik pilih dulu sistem hidroponik yang mau kalian gunakan, kemudian pilih bibit apa yang mau kalian tanam. Begitu. Jadi kemudian nanti bibitnya disemai adik-adik. Caranya adalah gunakan media yang sederhana saja. Kita bisa pakai kertas atau kapas yang bisa basah begitu. Kemudian adik-adik bisa taburkan benihnya di atas dan tunggu hingga dia tumbuh seperti ini adik-adik. Setelah sekitar 2-4 minggu, ini tergantung tanamannya apa ya kalian ya. Pokoknya patokannya ada akar yang sehat dan ada daun yang sehat juga. Nah itu baru bisa kalian pindahkan untuk ditanam di sistem hidroponik yang kalian pilih. Begitu, jadi tidak dari biji kemudian kalian tanam di hidroponik, enggak ya, hilang nanti itu adik-adik ya. Hilang kena air itu. Jadi kalian tanam dalam bentuk bibit yang seukuran seperti ini. Rata-rata kalau tanaman sayuran adik-adik sekitar 1 bulanan lah bisa dipanen begitu. Nah kemudian kemarin ada yang tanya gini, gimana cara menyiapkan larutan nutrisinya? Jadi biasanya untuk hidroponik ini ada larutan nutrisi yang sudah siap ya. Secara komersil biasanya sudah sering dijual di toko-toko hobi begitu ya. Namanya adalah AB mix. Jadi kalian tidak perlu pusing-pusing kayak memformulasi unsur hara, ini sudah ada komersilnya. Jadi di AB mix ini ada formula A dan ada formula B. Formula A ini isinya adalah unsur hara mikro, sementara formula B ini adalah isinya unsur hara makro. Kalau lupa silahkan lihat dulu topik yang sebelumnya tentang unsur hara ya. Caranya begini. Jadi si masing-masing formula ini dilarutkan ke dalam 5 liter air bersih. Kalian bisa larutkan dalam ember adik-adik. Dilarutkan ya masing-masing. Tuh. Kemudian ini adalah larutan stoknya adik-adik. Jadi nanti untuk penyiramannya atau untuk fertigasinya atau untuk sistem aliran airnya kalian, dari si larutan stok ini, kalau misalnya kalian mau buat 1 liter larutan hara, kalian cukup ambil 5 ml dari masing-masing adik-adik ya. Kemudian kalian campurkan ke dalam 1 liter air bersih semuanya. Nah, barulah dia siap untuk digunakan. Tapi berarti sebelum itu kalian harus tahu berapa liter yang kalian perlukan ya Dede. Ya, jadi kalau misalnya kalian butuhnya 10 liter, maka kalian ambil masing-masing 50 ml dari stoknya Dede, begitu. Setelah itu kalian bisa langsung gunakan. Oke, Adik-adik, ini kita sudah ada di penghujung acara kita. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan ke saya. Apabila saya tahu, maka saya akan jawab. Apabila saya tidak tahu, maka kita akan belajar bersama adik-adik. Terima kasih, mohon maaf apabila saya ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.